Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hendak sharing tentang Google Plus, yaitu bagaimana cara memanage lingkaran kategori di dalam Google Plus. Untuk mengaksesnya kita bisa lari ke Home, People, terus Your Circle. Saya ke Home. Nah, kenapa ini? Terus, Nalo. wow. Nalo. Oke. Langsung ya, kita masuk ke Google Plus. Let's go. Ini Google Plus saya. Ini homepage-nya. Iya, Bebe nanti dulu ya. Sebentar ya, rekaman dulu ya. Nah, nanti dulu nyanyinya. Nah, ini arahkan mouse ke home ini. Nanti ada drop down menu muncul nih. Nah, kita klik yang people. Ini untuk masalah pertemanan di sini. Ada 1, 2, 3, 4 tab. Kalau find people untuk mencari pertemanan baru atau orang-orang yang belum berteman dengan kita. Ini yang disuggest Google, yang sudah melingkari kita, tapi belum kita lingkari. Ini dari kontak Gmail kita. Terus ini kalau misalnya kita di about profile kita ada universitas, nanti dia muncul yang seangkatan dengan kita. Kalau misalnya ada rekan tempat kerja juga nanti akan muncul. Ini teman SMA juga nanti akan muncul. Oke. Sekarang kita lanjut langsung ke Your Circle karena kita mau mengedit hanya orang-orang yang udah ada di lingkaran kita. Ya, lanjut ya. Nah, ini gimana ya? Ini kategori lingkaran kategori pertemanan default dari Google itu cuma ini nih. 1, friends, family, keluarga, acquaintance, dan following. Ini saya tambahkan sendiri berdasarkan sesuka saya. Kita bisa mengelompokkan teman seperti kebutuhan kita. Misalnya ini SB1M, saya buat satu kategori khusus SB1M. Kalau misalnya dia teman dari SB1M, otomatis langsung saya masukkan sini. Jadi kalau misalnya dia SB1M, saya masukkan sini. Kalau misalnya dia SB1M dan saya kenal orangnya, misalnya kenal dekat gitu, saya masukkan sini dan saya masukkan misalnya ke teman. Jadi untuk satu orang bisa berada di 2 circle kita. Paham ya? Satu orang bisa berada di 2 circle kita. Nah, bagaimana cara membuat circle? Cara membuat circle bisa dari misalnya kita arahkan kursor ke profil seseorang, terus kita arahkan kursor ke ini circle-nya warna hijau. Nah, di sini nih ada nih, paling bawah create new circle. Kita bisa create new circle dari sini nih. Langsung nanti orang itu berada di circle kita. Misalnya kita create-nya SB1M latihan ya. Nanti orang ini dia langsung masuk ke. Oke, ada berapa circle nih? 1, 2, 3. Ya, kira-kira begitu ya. Bisa juga dengan cara ini dari sini nih. Dari halaman ini kita tinggal plus. SB1M latihan juga. Oke. Nah, ini nih circle yang tadi kita buat. Nih, SB1M latihan, SB1M latihan juga. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kita memanage? Ini kan awal-awal kita meng-add orang, masih belum ngerti ya cara pengkategorian ini. Sekarang udah terlanjur ya, udah ngerti gimana caranya biar kita bisa masukkan ke SB1M. Ini cara paling gampangnya ya. Misalnya ini pertemanan kita klik aja
sampai pakai pencet shift ya. Bentar dulu. Salah. Udah, orang-orang yang udah kita blok, kalau kita tarik, kita mau masukkan ke SPSM1 latihan ya. Masukkan sini, tring, langsung banyak yang masuk sini. Nah, kira-kira begitu. Tuh. Nah, sekarang bagaimana misalnya kita salah membuat kategori ya. Ini ngaco kan, ini kayak ya, ini kan ngaco nih. Kita hilangkan gimana? Klik aja kalau misalnya dari clearing ada tanda tempat sampah, udah delete circle. Ketika kita menghapus lingkaran sebuah circle, orang-orang yang berada di circle itu tidak menjadi teman kita lagi ya. Tapi kalau misalnya si orang tersebut berada di circle kita yang lain, ya masih tetap bisa kita lihat. Yang ini juga bisa dibuang ya. Saya udah punya yang aslinya. Jadi kita buang kan, orang-orang yang di sini udah ada di circle saya yang lain. Jadi mereka masih nyisa tinggal 2 circle apa berapa circle lagi. Nah, sekarang bagaimana cara men-share? Circle-circle ini bisa kita share. Jadi kalau misalnya saya punya circle SB1M nih. Circle SB1M ini isinya emang teman-teman yang saya tahu dia deh SB1M. Jadi pas saya add, udah langsung saya masukkan ini. Cara nge-share-nya biar teman-teman yang lain bisa lihat circle saya ini, terus bisa tinggal add gitu. Bisa tinggal add. Gimana caranya? Udah klik ini. Lambang yang tengah ini lambang untuk share circle. Kita bisa klik dari sini, klik share circle, atau kita bisa klik dari sini, action-nya, share di circle. Nge-share-nya share-nya kemana juga bisa kita atur. Apakah circle ini mau kita share untuk publik, jadi semua orang bisa melihat circle saya yang ini isinya siapa aja, atau cuma extended people, atau cuma mentor, atau untuk yang ini saya share untuk ke SP1M saja ya. Jadi artinya hanya teman-teman saya yang SP1M yang bisa melihat saya pasang status ini, pasang status share circle ini. Silakan nanti teman-teman kalau misalnya mau diklik saja, terus di add, dilingkari. Aduh, Bebe jangan dong. Ini satu Bebe ya. Rekaman kelima. Circle. Ya, kali ini kita colek aja deh. Colek. Cara colek orang tahu ya. Ini cara saya mau colek misalnya. Salah. Mas Agung ya. Agung Saputra dan caleg Mas Berto. Oke.
Oke, sudah. Loh. Ya, kita share ya. Ya, kira-kira sekian bagaimana cara memanage circle. Oh iya, apa gunanya kita bikin circle-circle ini udah tahu ya. Kalau misalnya kita bikin circle-circle ini, ketika kita ngeliat di newsfeed home kita jadi lebih gampang. Ini ada 1, 2, 3, 4 more tab dan explore. Tab-tab ini tab pengkategorian pertemanan kita. Jadi kalau misalnya kita klik all, ini kan all, semua status teman-teman kita muncul di sini. Aduh, lucunya. Kalau kita klik keluarga, yang muncul cuma teman-teman yang kita masukkan ke circle keluarga aja yang keluar. Kalau misalnya yang saya klik SB1M, yang muncul cuma teman-teman SB1M saja. Jadi saya nge-plus-plusnya juga enak nih, bisa cepet. Tuh. Gitu ya. Sekian dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Mungkin nanti ada yang bisa membantu menjawab. Terima kasih sebelum dan sudahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.